Kisah ini adalah kisah Cornelis de Houtman, yang pada tahun 1595 adalah orang Belanda pertama yang mencari dan menemukan perjalanan ke Nusantara. Saat itu belum ada fotografi, tetapi semua yang ditemui dan dianggap menarik direkam dengan gambar, beserta deskripsi perjalanannya. Gambar-gambar ini kemudian diambil alih oleh seniman sejati ketika mereka kembali ke Belanda. Hal ini sering menghasilkan gambar yang aneh, karena juru gambar tidak melihat subjeknya sendiri, dan harus tergantung dari penjelasan lisan dari orang yang membuatnya. Inilah bagian pertama. Era ketika semua ini terjadi. Cerita dimulai dari kabar dari Portugis. Seperti diketahui, Portugal adalah kerajaan yang kuat di abad ke-15 karena kekuatan angkatan lautnya. Mereka sebagian mempelajarinya dari penguasa Islam, bangsa Moor, yang menginvasi dan menduduki wilayah Portugal dan Spanyol, semenanjung Iberia, beberapa abad sebelumnya. Portugis adalah orang Eropa pertama yang mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan menemukan kerajaan pulau-pulau Nusantara pada awal abad ke-15. Spanyol dan Portugal telah membagi dunia pada waktu itu di antara mereka sendiri. Dan Belanda sedang berperang dengan Spanyol yang akan berlangsung 80 tahun, 1568–1648. Belanda kemudian diperintah oleh Raja Spanyol Philip II dan penerusnya Philip III dan Philip IV. Belanda memberontak melawan Kekaisaran Spanyol. Belanda dikenal dengan sebutan Lagelanden, negara rendah, atau Zeventian Provinciën, 17 provinsi. Saat itu Portugal telah menemukan kekayaan rempah-rempah di Hindia Timur atau Nusantara, dan bersama dengan Spanyol, rempah-rempah itu dijual di Eropa, di mana rempah-rempah itu menghasilkan banyak uang. Belanda berdagang dengan Portugal dan Spanyol, tetapi sebenarnya ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari Hindia dan dengan demikian mendapatkan lebih banyak keuntungan. Portugal dan Spanyol benar-benar menentang ini. Belanda mencari jalur laut ke timur dan mencoba beberapa kali ke timur melalui kutub utara dan tidak berhasil. Pada tahun 1592 Cornelis Claes, seorang pencetak buku Amsterdam, mengatakan kepada pemerintah bahwa ia telah membeli 25 peta laut dari kartografer Petrus Plancius dari Bartolomeo de Lasso, ahli pelayaran kepada Raja Spanyol. Peta-peta ini berisi pantai-pantai di seluruh bumi, dengan kedalaman, beting, bebatuan, pelabuhan, dan lain-lain. Pada tahun 1594, 9 pedagang besar dari Amsterdam mendirikan Kompani Van Verre untuk berlayar ke Hindia Timur dan berdagang di sana. Modal bersama adalah 290.000 gulden. Bagian dari itu adalah untuk memesan 4 kapal. 120.000 gulden untuk pembelian rempah-rempah. Untuk ini, dukat perak Spanyol dibeli, berbagai jenis tekstil, barang logam dan barang-barang lainnya. Cornelis de Houtman memainkan peran penting dalam organisasi. Tujuan utama adalah Banten sebagai pusat perdagangan terbesar di kawasan itu, tempatnya di ujung pantai barat Laut Jawa. Dan tidak ada rencana eksplisit untuk berlayar ke Maluku. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memulai melakukan perjalanan melalui Afrika Selatan, menggunakan peta laut Cornelis Claes. Ini adalah peta-peta yang digunakan Cornelis Houtman untuk bepergian. Perjalanan ini dikenal sebagai De Eerste Scheepvaart, pelayaran pertama. Pada tanggal 2 April 1595, Cornelis Houtman berangkat mengarah ke selatan dengan 4 kapal, Amsterdam, Hollandia, Mauritius dan kapal pesiar Duifkens dari Pulau Texel. Di atas kapal ada 249 awak, termasuk Cornelis de Houtman, saudaranya Frederik, Paulus van Caerden dan Piet Keizer. Keizer telah diberi peta laut dan instrumen astronomi dari Plancius. Di atas kapal, meriam-meriam telah dipinjamkan dari pemerintah negara. Bagi Belanda, ini adalah pertama kalinya mereka berlayar melewati Afrika. Mereka pergi melalui Kepulauan Canary dan Cape Verde dan kemudian menuju ke Brasil. Sepanjang jalan mereka bertemu dengan beberapa kapal Portugis dan bertukar hadiah dengan mereka. Armada Belanda melewati Kepulauan Abrolhos, tidak jauh dari pantai Brasil, dan kemudian menuju ke ujung paling selatan Afrika. Dalam perjalanan lebih dari separuh kru jatuh sakit. Pada tanggal 4 Agustus mereka tiba di pantai selatan Afrika, melewati Tanjung Harapan. Orang Portugis memberinya nama Sao Bras. Penduduknya disebut Hottentots oleh kru. Mereka mengira orang-orang gagap di sana, padahal itu bukan masalahnya.
Tidak ada buah dan sayuran, tetapi banyak kerang ditemukan di sana. Itulah mengapa disebut Teluk Mosel. Ternak ditukar dengan pisau atau sebatang besi. Pada tanggal 11 Agustus kapal-kapal kembali melaut. Pada awal September mereka mendekati Madagaskar. Mereka berencana untuk berlayar ke pantai timur ke Teluk Antongil. Karena badai yang parah, mereka tidak sampai ke Teluk Antongil dan mereka mendarat di Pulau Nosimanitsa, di pantai barat daya Madagaskar. Di sana mereka melakukan barter kain dan sendok timah dengan para nelayan anak toa. Belanda tinggal di sana selama lebih dari 3 minggu. Di sana yang sakit dirawat dan yang mati dikuburkan. Antara 2–21 September, 31 anggota awak tewas. Sebanyak 70 orang dimakamkan di Nosimanitsa. Itulah sebabnya pulau itu disebutkan di peta laut Belanda selama berabad-abad sebagai Hollandskerhof, makam Belanda. Jan Dignums van Quadik Kapten Hollandia adalah salah satu yang tewas. Setelah kematian Kapten Hollandia, pertengkaran sengit muncul antara Cornelis de Houtman dan Van Beuningen tentang apakah Keizer akan diangkat sebagai Kapten Hollandia atau tidak. Van Beuningen diam-diam membuka sepucuk surat dari direksi Kompani Van Verre, yang sebut Keizer yang jadi kapten. Namun, de Houtman dan Dewan Kapal tidak menginginkan itu. Untuk menjaga perdamaian, Keizer mengundurkan diri, di mana orang lain ditunjuk. Tidak ada kedamaian lagi antara de Houtman dan Beuning. Beuning ditemukan berteriak di dek dengan pistol di tangan, mengancam akan membunuh de Houtman. Diduga melarikan diri dengan perahu, ia diborgol dan dipenjarakan pada 28 Desember 1597. Kemudian dia dibebaskan dan dikurung di gubuknya. Pada akhir masa tinggalnya di Hindia Timur, dia diizinkan untuk naik ke dek, tetapi tidak pernah menginjakkan kaki ke darat.